Bagaimana kita akan menjelaskan suatu pokok persoalan kepada pembaca agar dapat menambah wawasan kepada pembaca terhadap hal yang akan kita sampaikan? Pelajari teks eksposisi. Halo, kembali lagi dengan saya Jenny Wenas. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah teks eksposisi. Nah, pernahkah Anda menemukan teks yang di dalamnya berisi ajakan kepada seseorang dengan singkat, padat, dan jelas? Mungkin saja itu adalah teks eksposisi. Nah, bagaimana kita akan menjelaskan suatu pokok persoalan kepada pembaca agar pembaca dapat menambah wawasan, dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap apa yang kita sampaikan? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Dan biasanya kita membuat teks eksposisi, kita akan disertai dengan data dan statistik untuk memperkuat eksposisi yang kita buat. Nah, apa tujuan dari teks eksposisi? Ketika kita membuat atau kita membaca dari teks eksposisi, untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca, sehingga pembaca akan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dari apa yang akan kita sampaikan. Nah, mari kita lihat ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta. Yang kedua, memuat penilaian, dorongan, dan ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Yang ketiga, dibentuk oleh dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Yang keempat, isi teks biasanya menjawab 5W. Pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian perlu kita ketahui bahwa teks eksposisi itu bukan hanya satu ya, tapi teks eksposisi itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, kita lihat ada jenis eksposisi definisi, ada jenis eksposisi proses, ada jenis eksposisi ilustrasi, ada jenis eksposisi pertentangan, kemudian berita, kemudian perbandingan, dan klasifikasi. Jadi terserah Anda mau buat jenis teks eksposisi yang mana akan Anda buat, tergantung dari pokok permasalahan yang akan Anda buat. Baiklah, sebelum kita membuat teks eksposisi, kita akan lihat dulu struktur teks eksposisi itu seperti apa, supaya kita tahu ketika kita membuat teksnya, ini adalah struktur dari teks eksposisi. Nah, eksposisi terdiri dari tiga bagian struktur. Yang pertama struktur tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi kalau dia dalam satu teks terdiri dari 3 paragraf, maka paragraf pertama adalah bagian tesis, paragraf kedua adalah bagian argumentasi, paragraf ketiga adalah bagian penegasan ulang. Nah, baiklah, mari kita lihat bagaimana contoh pembuatan teks eksposisi berdasarkan struktur yang sudah ada. Nah, kita lihat dulu pengertian ya sebelum kita masuk pada bagian paragrafnya atau teksnya, agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dari ketiga struktur ini. Yang pertama, tesis atau pendapat merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang dia bahas. Nah, bagian ini merupakan bagian pembuka dan biasanya ada di awal paragraf, atau kalau misalnya kita buat dalam 3 paragraf, maka ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah argumentasi. Bagian ini memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan, serta disertakan sumber-sumber yang valid. Jadi
ketika bagian kita membuat argumentasi dalam teks eksposisi, paragraf selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Kita harus mempunyai data, harus mempunyai argumen yang kuat pada penyampaian-penyampaian ini agar pembaca mengetahui terhadap topik permasalahan yang diangkat oleh penulis. Nah, bagian yang ketiga adalah bagian penegasan ulang, atau bagian inilah yang biasanya terletak di akhir paragraf, atau bagian penegasan ulang inilah yang merupakan penutup dari satu teks tersebut dan biasanya ada di paragraf akhir. Nah, penegasan ulang atau dari pernyataan sebelumnya menyerupai kesimpulan sehingga pembaca dapat memahami isi dari apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, ini disebut penegasan ulang karena biasanya penulis mengulang kembali argumentasi yang sudah dia buat dan disampaikan pada paragraf penutup. Nah, kalau saya buat contoh teksnya ya, yang pertama, struktur yang pertama adalah tesis. Nah, ini contoh teksnya. Saya bacakan ya seperti yang ada di layar. Pada zaman milenial seperti sekarang ini, membuang sampah sembarangan khususnya di sungai seperti menjadi kebiasaan yang biasa-biasa saja. Apalagi ditambah orang-orang yang hidup di kota membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, terlihat pada saluran air dan sungai yang masih banyak sampah. Mungkin mereka tidak tahu hal ini akan menyebabkan bencana banjir. Nah, ini adalah contoh bagian tesis. Kemudian yang kedua kita masuk pada bagian argumentasi. Contoh paragrafnya. Beberapa pengamat lingkungan membuat kesimpulan bahwa setiap tahun orang-orang membuang sampah di sungai mulai bertambah. Kemudian tanpa disadari bahwa bahaya banjir juga diakibatkan karena tingkah mereka sendiri. Terkadang bahaya banjir sudah banyak menelan korban. Tidak hanya korban luka tapi banyak juga yang meninggal dunia. Tapi sayangnya hal ini tidak membuat mereka menyadari agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, paragraf selanjutnya adalah argumentasi-argumentasi dari penulis. Kemudian bagian penegasan ulang atau bagian paragraf terakhir, manusia harus menyadari bahwa bencana banjir terjadi karena perbuatan kita sendiri. Dan kita harus benar-benar menyadari dan mendisiplinkan diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, karena akan merugikan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Membuang sampah pada tempatnya akan membuat saluran air sungai lancar dan tidak akan menyebabkan banjir. Nah, ini adalah bagian dari penegasan ulang ketika kita mengulang kembali argumentasi yang kita buat. Nah, kalau kita buat seluruh teks yang tadi yang sudah saya buat struktur bagian awal, kemudian argumentasi, kemudian penegasan ulang, maka contoh strukturnya akan terlihat pada layar kaca Anda. Oke, sudah tahu bagaimana membuat teks eksposisi? Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon like, subscribe, nyalakan lonceng dan berikan komen yang positif dan bagikan postingan ini bila orang lain membutuhkannya atau nanti siapa saja yang membutuhkannya. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya hari ini.